Hihihi, asik ke malam pertama dengan wanita cantik. Cahaya emas matahari sore memantul dari kaca-kaca gedung tinggi di kawasan Dago, menyoroti sebuah rumah megah yang tampak lebih seperti istana kecil. Di dalamnya tinggal seorang gadis yang kerap disebut sebagai bunga kota Bandung, Nadia Pramesti. Rambut hitam panjangnya tergerai lembut, wajahnya bak lukisan yang terlalu indah untuk sekadar dilihat sekali. Namun di balik kecantikan itu, hatinya seringkali terasa dingin, seperti burung cantik yang terkurung di sangkar emas. Nadia tumbuh sebagai anak tunggal dari Arman Pramudia, seorang konglomerat yang membangun imperium bisnis dari nol. Segala kebutuhan Nadia selalu terpenuhi, namun hidupnya juga dipenuhi pengawasan ketat. Pakaiannya dipilihkan, teman dekatnya diseleksi, bahkan tempat ia duduk di pesta-pesta pun diatur. Ia hidup dalam kemewahan, tetapi jauh dari kebebasan. Hari itu, Nadia duduk di balkon kamarnya, memandang pemandangan kota dengan tatapan kosong. Di mejanya tergeletak skripsi yang terbengkalai dan undangan acara sosial yang tidak pernah ia inginkan. Hatinya terasa sesak, seakan ia tengah menunggu sesuatu yang tak ia mengerti, atau mungkin menunggu seseorang yang mampu menariknya keluar dari kehidupan yang terlalu sempurna. Suara ketukan halus di pintu membuat Nadia menoleh. Seorang asisten rumah tangga masuk dan memberikan pesan bahwa ayahnya ingin bertemu di ruang kerja. Nadia menarik napas panjang. Setiap kali ayahnya memanggil, pasti ada yang hendak diatur. Ia bangkit dengan langkah pelan, berusaha menenangkan diri. Ruang kerja Arman tampak megah dengan rak-rak buku tinggi dan lukisan-lukisan mahal. Arman duduk di belakang meja kayu besar, wajahnya tegas namun penuh kekhawatiran. Saat Nadia masuk, ia menutup berkas-berkasnya dan menatap putri tunggalnya seolah sedang menimbang sesuatu yang berat di benaknya. "Nadia, ayah ingin bicara serius," ucapnya pelan namun berwibawa. Nadia duduk perlahan, merasakan ketegangan yang tidak biasa. Ada nada berbeda di suara ayahnya, lebih tajam, lebih menuntut. Namun ia tetap diam, menunggu kata-kata selanjutnya keluar. Arman kemudian berbicara tentang tanggung jawab keluarga, masa depan bisnis, dan bagaimana satu-satunya pewaris keluarga harus berhati-hati memilih jalan hidup. Kata-katanya terasa seperti rantai yang melilit leher Nadia. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa ia bukan robot yang bisa dikendalikan dengan rencana-rencana ekonomi. Ketika percakapan itu berakhir, Nadia kembali ke kamarnya dengan hati yang makin berat. Ia merasa hidupnya bukan miliknya sendiri. Dunia luar menganggap ia gadis paling beruntung, namun tak seorang pun tahu bahwa setiap hari ia berjuang melawan takdir yang telah dituliskan orang lain. Dari balik kaca jendela kamarnya, ia menatap langit yang perlahan gelap, berharap suatu hari nanti ada cahaya yang membimbingnya keluar dari penjara tak kasat mata yang disebut kehidupan sempurna. Malam itu, setelah percakapan berat dengan ayahnya, Nadia keluar diam-diam dari rumah. Ia butuh udara, butuh tempat untuk melupakan tekanan yang menekan dadanya sejak siang. Di pinggir jalan dekat gerbang rumah, sebuah motor sport hitam berhenti mendadak, dan seorang pria turun sambil membuka helmnya. Dialah Revan, pemuda yang selama ini menyelinap masuk ke dalam hidup Nadia seperti badai yang tak terduga. Revan memeluk Nadia tanpa bertanya apapun, seolah tahu bahwa gadis itu sedang dilanda gejolak batin. Namun pelukan itu terasa berbeda malam ini. Nadia merasakan aroma alkohol samar dari napas Revan, sesuatu yang dulu tak pernah ia perhatikan. "Kamu kenapa? Ayahmu marah lagi?" tanya Revan dengan nada yang awalnya lembut namun berubah kesal ketika menyebut Arman. Nadia mengangguk lemah. Ia menceritakan bagaimana ayahnya kembali mengatur masa depannya, mengendalikan pilihan hidupnya, dan bahkan menyinggung soal siapa yang layak mendampinginya. Revan tertawa pendek, tawa yang membuat Nadia sedikit terkejut. "Tentu saja ayahmu tidak suka aku. Dia selalu berpikir aku cuma cowok biasa yang gak punya apa-apa," katanya sambil menendang kerikil kecil di jalan. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapan Revan malam itu, sesuatu yang membuat Nadia tak nyaman. Namun perasaannya masih buta oleh cinta, ia tetap percaya bahwa Revan adalah satu-satunya tempat ia bisa merasa bebas. Revan pun menggenggam tangannya erat, seolah ingin menegaskan bahwa hanya dialah yang mengerti isi hati Nadia. Ketika Nadia hendak pulang, Revan menahannya. "Kita harus cepat-cepat nikah, Nat. Biar ayahmu nggak bisa ngatur-ngatur lagi," ujarnya dengan nada memaksa. Nadia terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti solusi, tetapi juga seperti jebakan. Ia tahu ia belum siap, dan terlebih lagi, ia tahu ayahnya pasti menolak mentah-mentah.
Revan semakin menunjukkan sifat keras kepalanya. Ia mulai berbicara tentang warisan, tentang bagaimana ia ingin membuktikan diri, tentang betapa besar kesempatan jika mereka menikah cepat. Kata itu, kesempatan, membuat dada Nadia terasa sesak. Sejak kapan Revan berbicara seolah masa depannya adalah proyek bisnis? Saat Revan mengantar Nadia kembali ke gerbang rumah, suasana menjadi hening. Revan tampak tak sabar, emosinya mudah naik turun. Ketika Nadia menolak membicarakan rencana pernikahan kilat itu, Revan mengerutkan keningnya dan berbisik dengan nada tajam, "Kamu jangan bikin aku kecewa, Nat. Kamu cuma punya aku, ingat itu." Nadia masuk ke pekarangan rumah dengan langkah gemetar. Kata-kata Revan terus terngiang di telinganya. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa lebih takut daripada mencintai. Ia berdiri lama di depan pintu kamarnya, menyadari bahwa dunia luar bukan hanya sangkar emas, tetapi mungkin juga jebakan berbahaya yang selama ini ia butakan demi cinta. Keesokan paginya, suasana rumah terasa tegang bahkan sebelum Nadia turun dari kamarnya. Arman sudah duduk di ruang makan dengan koran terbuka dan wajah yang mengeras. Ketika Nadia datang, Arman menurunkan koran itu, memperlihatkan artikel berita tentang pemuda terlibat utang dan perkelahian di sebuah klub malam. Wajah Revan terpampang jelas di salah satu foto. Jantung Nadia serasa jatuh ke lantai. Arman memukul meja dengan keras, membuat beberapa gelas bergetar. "Ini orang yang kamu pertahankan, yang kamu bilang baik, yang kamu bela mati-matian." Suaranya tajam seperti pisau. Nadia terpaku, wajahnya memucat. Ia tidak pernah melihat artikel itu sebelumnya, dan melihat fakta itu terpampang begitu jelas membuatnya sulit bernapas. "Ia bukan orang seperti itu," kata Nadia lirih, meski keraguan besar mulai naik dari dalam hatinya. Namun Arman tidak tinggal diam. Ia melemparkan beberapa lembar foto ke meja, foto Revan sedang bermain judi online di warnet, foto dengan teman-teman bermasalah, bahkan foto ia memaksa seorang perempuan meminjamkan uang. Setiap lembar terasa seperti hantaman yang menghancurkan pertahanannya. Ibu Nadia, yang selama ini lebih lembut, mendekatinya dan memegang tangannya. "Nadia, ayahmu tidak mencoba mengatur hidupmu tanpa alasan. Kami takut kamu disakiti," ucapnya penuh iba. Nadia merasa seluruh dunia menekan ke dadanya. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak bahwa Revan bisa berubah, namun bukti-bukti itu terlalu jelas untuk dibantah. Arman kemudian berkata dengan nada lebih rendah namun penuh luka, "Ayah hanya punya kamu, Nat. Satu-satunya, dan ayah tidak akan membiarkanmu dihancurkan oleh pria yang hanya melihatmu sebagai jalan pintas untuk memperbaiki hidupnya." Mata Arman sedikit berkaca, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Itu membuat Nadia semakin goyah. Namun Nadia tetap mencoba mempertahankan keyakinannya. Aku harus bicara dengan Revan dulu. Aku perlu dengar dari dia," katanya, meski suaranya bergetar. Arman menggeleng keras. "Kamu tidak akan bertemu dengannya lagi," ujarnya tegas. "Untuk kebaikanmu." Kalimat itu bagaikan pintu besi yang tertutup rapat di depan mata Nadia. Tanpa menunggu persetujuan, Arman memerintahkan penjaga rumah untuk memperketat akses keluar masuk. Nadia merasa seperti kembali dikurung, kali ini bukan oleh keinginan ayahnya semata, tetapi oleh kebenaran pahit yang menghantamnya bertubi-tubi. Ia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu, membiarkan air mata turun tanpa bisa ditahan lagi. Di dalam ruang sunyi itu, Nadia memeluk lututnya dan menangis sesenggukan. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus percaya pada siapa, pada Revan yang dulu membuatnya merasa dicintai, atau pada orang tuanya yang selama ini melindunginya sampai titik darah terakhir. Di luar jendela, langit Bandung perlahan mendung, seolah ikut merasakan badai yang kini mengoyak hatinya. Sore itu, setelah berhari-hari Nadia mengurung diri di kamar, Arman akhirnya memutuskan keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Hatinya remuk melihat putri tunggalnya menangis, namun ia yakin keputusan menjauhkan Nadia dari Revan adalah satu-satunya cara menyelamatkannya. Mobil Arman melaju pelan melewati daerah Setiabudi yang mulai sepi ketika awan gelap menggantung di langit, menandakan hujan sebentar lagi turun. Di tikungan menuju area perbukitan, tiba-tiba sebuah motor butut berhenti tepat di depan mobilnya. Dua pria bertopeng turun dan langsung mengepung kendaraan Arman. Salah satu menodongkan pisau panjang ke kaca, sementara yang lain berusaha membuka paksa pintu. Arman terkejut, namun tubuhnya seketika kaku karena rasa takut. Dalam hitungan detik, ia tahu ini bukan perampokan biasa, ini terlihat terencana. Arman sempat mencoba menekan klakson,
tetapi salah satu perampok memecahkan kaca samping, membuat serpihan kaca berhamburan. Arman menjerit tertahan. "Keluar, cepat, bawa uangmu," ancam pria bertopeng itu. Napas Arman memburu. Ia sadar nyawanya dalam bahaya. Ia menunduk, mencoba melindungi wajahnya dari pecahan kaca yang berjatuhan. Tiba-tiba suara deru motor lain terdengar mendekat cepat. Sebuah motor matic berhenti mendadak di dekat mereka, dan seorang pemuda berpenampilan sederhana turun tanpa ragu-ragu. Pemuda itu langsung menarik salah satu perampok ke tanah dan menghantamnya dengan sikut yang kuat. Gerakannya cepat, lincah, seperti seseorang yang terbiasa menghadapi situasi berbahaya. Arman melihat adegan itu dari balik kaca pecah, matanya membelalak tak percaya. Perampok lainnya berusaha menyerang pemuda itu dengan pisau, namun pemuda tersebut menghindar dengan cekatan, lalu menangkap tangan perampok itu dan memelintirnya hingga ia menjerit kesakitan. Tak butuh waktu lama, kedua perampok itu kabur terbirit-birit, meninggalkan barang bukti seadanya. Pemuda itu berdiri sambil terengah, memastikan tak ada ancaman lain sebelum mendekati pintu mobil Arman. "Pak, Bapak baik-baik saja?" tanya pemuda itu sambil menunduk dengan sopan. Tatapannya jernih, penuh kekhawatiran tulus. Arman, yang masih gemetar, mengangguk pelan. Terima kasih, kamu menyelamatkan saya." Suaranya bergetar, bukan hanya karena syok, tetapi juga karena kagum pada keberanian pemuda asing itu. Pemuda tersebut menyeka sedikit darah di pelipisnya yang terkena serpihan kaca, namun ia tidak tampak gentar. "Nama saya Raka, Pak. Saya kebetulan lewat dan lihat Bapak diserang." Meski pakaiannya sederhana, kaos polos dan jaket lusuh, caranya berbicara tenang dan penuh hormat menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemuda sembarangan. Arman menatap Raka lebih lama, perasaan hangat perlahan menggantikan rasa takutnya. Di dunia yang penuh tipu muslihat, terutama setelah melihat siapa sebenarnya Revan, kehadiran seorang pemuda seperti Raka terasa seperti cahaya kecil yang tak disangka. Ia tak tahu bahwa pertemuan yang terlihat kebetulan itu sebenarnya akan mengubah takdir putrinya. Pertemuan yang akan membawa hidup Nadia ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah kejadian perampokan itu, Arman bersikeras mengantar Raka ke rumah sakit untuk memastikan tidak ada luka serius. Namun Raka menolak dengan sopan, mengatakan bahwa luka-luka kecil itu bukan apa-apa dibandingkan keselamatan seseorang. Arman tertegun mendengarnya. Di dunia bisnis yang keras, ia nyaris lupa bahwa masih ada orang yang berbicara dengan ketulusan seperti itu. Akhirnya, Arman memaksa Raka ikut dengannya kembali ke rumah agar bisa diobati oleh dokter keluarga. Ketika Raka memasuki rumah besar itu, ia tampak canggung. Interior megah dan lampu kristal menggantung membuatnya merasa seperti tamu yang tidak pantas berada di sana. Namun ia tetap membawa dirinya dengan kerendahan hati yang sama sejak awal. Ibu Nadia menyambutnya dengan ramah, dan beberapa pelayan langsung menyiapkan kotak P3K. Arman memperhatikan sikap Raka dengan seksama, sopan, tidak sombong, dan tidak terlihat terintimidasi oleh kemewahan. Di lantai atas, Nadia mengintip dari balik pintu kamar. Ia mendengar suara asing di rumah, sesuatu yang jarang terjadi. Ketika ia melihat Raka duduk di sofa dengan tangan yang diperban ringan, Nadia mengerutkan alis. Siapa pemuda sederhana ini? Kenapa ia ada di ruang tamu keluarganya? Namun ia terlalu lelah dengan masalah sendiri untuk turun memeriksa. Setelah lukanya selesai ditangani, Raka bersiap pamit. Tetapi Arman menghentikannya. "Raka, kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya." Raka tersenyum kecil dan menggeleng. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun jika melihat orang lain dalam bahaya, Pak." Jawaban itu, singkat namun jujur, menusuk relung hati Arman. Jarang sekali ia bertemu seseorang yang tidak mencoba mengambil keuntungan darinya. Arman kemudian meminta Raka duduk kembali. Dalam percakapan yang berlangsung hampir 1 jam, Arman mengetahui bahwa Raka baru pulang dari Dubai setelah bekerja bertahun-tahun sebagai TKI. Ia menceritakan sedikit tentang kehidupannya, keringat, kerja keras, dan perjuangan hidup. Namun tidak sekalipun ia membanggakan dirinya. Semua yang ia ucapkan mengalir sederhana, membuat Arman semakin menghormatinya. Di tengah percakapan itu, tanpa sadar pikiran Arman melayang pada kondisi putrinya. Nadia sedang rapuh, hancur karena cinta yang salah. Ia membutuhkan seseorang yang tulus, bukan pria yang hanya mengejarnya demi keuntungan. Saat melihat Raka yang bersikap santun dan berhati baik,
sebuah gagasan mulai tumbuh dalam benaknya, gagasan yang bahkan membuat dirinya terkejut. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Arman berkata pelan namun tegas, "Raka, bolehkah saya meminta sesuatu yang mungkin terdengar tidak masuk akal?" Raka menatapnya heran, namun tetap menghormati. Arman menghela napas panjang. "Saya ingin kamu mempertimbangkan untuk dekat dengan putri saya." Suasana ruangan langsung hening, seakan udara membeku. Raka terdiam, wajahnya berubah kaget. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima permintaan seperti itu, apalagi dari seorang konglomerat besar. Namun Arman melanjutkan, "Kamu tidak harus menjawab sekarang. Saya hanya melihat sesuatu dalam dirimu. Sesuatu yang mungkin bisa menyembuhkan luka anak saya." Tanpa disadari, di balik pintu lantai atas, Nadia mendengar sepotong kalimat itu, dan hatinya berdegup tak menentu, tak tahu harus tersinggung, atau penasaran. Malam itu, setelah pulang dari rumah keluarga Pramudia, Raka duduk sendirian di kamar kontrakannya yang sederhana. Lampu redup menyinari dinding yang mulai pudar warnanya, kontras dengan ingatan akan rumah megah yang baru saja ia masuki. Raka menghela napas panjang, bukan karena lelah, tetapi karena beban pikiran yang tiba-tiba menggelayut setelah mendengar permintaan Arman. Menjalin hubungan dengan putri seorang konglomerat. Bagi Raka, itu bukan hanya tidak masuk akal, itu gila. Ia menatap tas hitam besar yang tergeletak di sudut kamar. Di dalamnya tersimpan buku tabungan, sertifikat kepemilikan saham, dan dokumen-dokumen yang membuktikan kesuksesan besarnya selama bekerja sebagai TKI di Dubai. Namun semua itu tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Baginya, kekayaan bukanlah alasan untuk dihormati, dan ia tidak pernah berniat pulang dengan gaya hidup mewah. Kesederhanaan adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Raka teringat masa-masanya bekerja di Dubai, tidur hanya 3 jam sehari, bekerja serabutan di awal, kemudian perlahan naik menjadi teknisi, hingga akhirnya menjalankan usaha kecil yang berkembang pesat. Semua keringat itu berbuah manis, tetapi juga meninggalkan luka, pengkhianatan dari rekan bisnis, hidup hemat bertahun-tahun, dan rindu pada kampung halaman yang tak pernah hilang. Kekayaan itu bukan hadiah instan tetapi sejarah panjang yang tidak ingin ia pamerkan. Ketika mengingat ekspresi tulus Arman saat memintanya mempertimbangkan Nadia, hati Raka kembali gelisah. Ia tahu apa yang dimaksud Arman bukan sekadar dekati, tetapi lebih jauh, melindungi, menggantikan seseorang yang telah merusak hati putrinya. Namun Raka tidak bisa begitu saja menerima. Ia hanyalah pemuda sederhana dalam pandangan mereka, dan ia ingin tetap begitu sampai ia benar-benar mengenal keluarga itu lebih dalam. Di sisi lain kota, Nadia berbaring di tempat tidurnya sambil memikirkan percakapan yang tak sengaja ia dengar siang tadi. "Sesuatu yang mungkin bisa menyembuhkan luka anak saya." Kata-kata itu berulang-ulang memutar dalam kepalanya. Ia tidak mengenal Raka, bahkan belum bertatap muka secara baik. Tetapi hanya dengan mendengar namanya disebut-sebut dalam konteks dirinya membuat Nadia merasa tersentuh sekaligus tersinggung. Apa ayahnya menganggap ia begitu patah sehingga harus disembuhkan oleh orang asing? Nadia duduk dan menatap bayangan dirinya di cermin. Wajah cantiknya tampak sedikit pucat, matanya sembab akibat beberapa malam menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bertanya, apa Revan memang cinta yang ia kira? Atau hanya pelarian dari kehidupan yang terlalu teratur? Perasaan campur aduk itu mengganggu tidurnya, membuat sosok Raka yang bahkan belum ia kenal muncul sekilas dalam pikirannya. Sementara itu, Raka memutuskan membuka buku tabungannya. Angka 9 digit terpampang jelas, membuat matanya terpejam sesaat. Ia tidak bangga, justru takut. Ia tahu bahwa jika kekayaan ini diketahui, dunia di sekitarnya akan berubah. Ia tidak ingin dilihat sebagai dompet berjalan. Ia ingin dihargai sebagai manusia. Itulah alasan ia selalu tampil sederhana, menyembunyikan semua pencapaiannya di balik baju kaos lusuh dan motor matic tua. Raka menutup buku itu perlahan dan mendesah. "Pak Arman, kalau saja Bapak tahu siapa saya sebenarnya," gumamnya lirih. Dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal, andai ia benar-benar menerima permintaan Arman untuk mendekati Nadia, bukan kekayaan yang akan ia gunakan, tetapi hatinya. Meski ia sendiri belum tahu bagaimana akhir kisah yang baru saja mulai ditulis oleh takdir. Keesokan paginya, suasana rumah Pramudia masih dipenuhi ketegangan yang belum juga mereda. Nadia turun ke ruang makan dengan langkah berat. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia hampir tidak tidur semalaman. Saat ia duduk,
Arman memanggilnya dengan nada lembut namun serius. Nadia, ayah ingin bicara soal sesuatu yang penting. Hati Nadia langsung mengencang, ia tahu pembicaraan itu pasti tentang pemuda bernama Raka. Arman menjelaskan bahwa ia berhutang nyawa pada Raka, bahwa pemuda itu bukan orang biasa, bahwa ia memiliki hati yang baik dan tindakan yang terpuji. Namun ketika Arman mulai menyebut kata mendekatkan, detak jantung Nadia langsung melonjak. Nadia menegakkan tubuhnya, matanya membelalak tidak percaya. Ayah serius. Ayah ingin menjodohkan aku dengan orang yang bahkan tidak aku kenal. Suaranya pecah, penuh kekecewaan. Arman mencoba menenangkan putrinya, mengatakan bahwa semua ini demi kebaikannya. Revan bukan pria yang tepat. Ayah hanya ingin kamu bertemu seseorang yang lebih baik, yang bisa menjaga kamu. Namun bagi Nadia, semua ucapan itu terdengar seperti dinding baru yang hendak mengurungnya lagi. Ia merasa seperti boneka yang dipindahkan dari satu rak ke rak lainnya berdasarkan keputusan orang lain. Dengan suara gemetar, Nadia berkata, ayah tidak pernah percaya pilihanku. Ayah selalu memutuskan segalanya untukku. Sekarang bahkan soal hatiku pun ayah ingin kendalikan. Kalimat itu membuat Arman terdiam sejenak. Ada rasa bersalah di matanya, namun ia terlalu keras kepala untuk menunjukkan kelembutan yang sesungguhnya ia rasakan. Nadia berdiri, hampir menjatuhkan kursinya. Aku tidak mau dijodohkan dengan siapapun, terutama dengan pemuda yang bahkan tidak aku kenal. Serunya sebelum berlari meninggalkan ruang makan. Langkahnya cepat, hampir terhuyung, seolah ia perlu menjauh sebelum napasnya habis oleh amarah dan sakit hati yang bercampur menjadi satu. Di luar rumah, Nadia mencoba menghubungi Revan, berharap mendengar suara yang dulu membuatnya merasa tenang. Namun panggilannya tak diangkat. Pesan-pesannya hanya centang satu. Kecurigaan, rasa takut, dan sisi hatinya yang masih menyangkal bercampur menjadi kabut pekat yang menyelimuti pikirannya. Ia merasa sendirian, lebih dari sebelumnya. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Raka menerima pesan singkat dari Arman berisi permintaan maaf jika putrinya bersikap menolak. Raka hanya tersenyum pahit. Tentu dia menolak, gumamnya. Baginya, wajar jika seorang gadis kaya menolak gagasan dijodohkan dengan pria sederhana seperti dirinya. Sungguh ironis, mengingat kenyataan bahwa ia bukanlah pemuda miskin seperti yang mereka kira. Namun Raka tidak tersinggung. Ia bahkan semakin menghormati Nadia, meski belum mengenalnya. Dalam hati kecilnya, ia bisa merasakan luka yang Nadia simpan, luka yang tidak banyak diketahui orang. Aku tidak akan memaksakan apapun, ucap Raka pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi awal dari jalan panjang yang akan mempertemukan hatinya dengan gadis yang kini sedang menangis diam-diam di pinggir ranjangnya. Siang itu, setelah beberapa kali panggilannya tak diangkat, Revan tiba-tiba muncul di depan rumah Nadia tanpa pemberitahuan. Masuk begitu saja ke halaman, ia mengetuk pintu keras-keras, membuat Nadia yang masih gelisah tersentak. Begitu pintu dibuka, Revan langsung mendorongnya ke belakang. Wajahnya merah dan rahangnya mengeras. Apa maksud semua ini, Nat? Aku dengar ayahmu mau jodohin kamu sama cowok lain. Suaranya meninggi, dipenuhi kemarahan yang tak pernah Nadia lihat sebelumnya. Nadia mundur setapak, terkejut dan takut. Revan, tolong tenang. Aku bahkan belum bicara apa-apa. Ayah cuma apa? Potong Revan kasar. Kamu mau biarin orang lain rebut kamu dari aku. Kamu milik aku, Nat. Paham. Ia mencengkeram lengan Nadia terlalu erat, meninggalkan rasa sakit yang membuat Nadia meringis. Mata Revan tajam, seolah ada sisi gelap yang selama ini tersembunyi rapat. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat sesuatu yang menakutkan dalam diri Revan, bukan sekadar cemburu, tetapi obsesi. Ketika ia mencoba menarik lengannya, Revan malah menahan lebih kuat. Dengar ya, Nat, aku nggak akan biarin kamu pergi. Aku udah invest banyak buat masa depan kita. Kamu tahu itu. Kalimat itu membuat hati Nadia mencelos. Kata invest terdengar begitu dingin, seolah ia adalah proyek yang harus dipastikan keuntungannya. Revan, hubungan kita bukan soal uang, kata Nadia lirih. Tapi jawaban itu justru membuat Revan tertawa sinis. Justru itu masalahnya. Kamu nggak lihat, dengan posisi keluarga kamu sekarang, aku bisa punya hidup mapan. Aku bisa dapat apa aja yang aku mau. Dan kamu mau hancurin itu cuma karena ayah kamu nemuin cowok lain yang lebih menguntungkan. Nada Revan berubah kasar, penuh ego dan kepentingan pribadi.
Nadia membeku. Kata-kata itu seperti tamparan telak. Selama ini ia mengira Revan mencintainya, meski ia sendiri masih sering meragukan hubungannya. Namun kini semua terasa runtuh. Perlahan, ia berusaha melepaskan diri. Revan, aku butuh waktu. Aku nggak bisa begini. Namun Revan menatapnya tajam, seolah siap meledak kapan saja. Jangan berani jauhin aku, Nat. Kamu dengar, kamu cuma aman kalau sama aku. Kalau kamu ninggalin aku nggak tahu bakal ngelakuin apa. Ancaman itu membuat Nadia terdiam, tubuhnya gemetar ringan. Ada rasa takut yang tidak pernah muncul sebelumnya. Bukan takut kehilangan, tetapi takut pada Revan sendiri. Tatapan matanya, nada suaranya, cara dia berbicara tentang uang keluarganya, semua menciptakan gambaran baru tentang siapa sebenarnya pria yang selama ini ia pertahankan. Saat Revan pergi dengan wajah tak puas dan langkah kasar, Nadia jatuh duduk di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa hubungannya selama ini mungkin bukan cinta, melainkan jebakan yang hampir ia yakini sebagai kebahagiaan. Air matanya mengalir, bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena ia merasa begitu bodoh telah mempertahankan seseorang yang bahkan tidak benar-benar peduli padanya. Dan jauh di tempat lain, Raka tanpa sadar menjadi alasan pertama yang membuka tabir itu, tabir yang selama ini Nadia tutupi demi melindungi sebuah hubungan yang ternyata sudah retak sejak awal. Arman pulang lebih cepat dari biasanya sore itu, masih dengan jas yang belum sempat ia lepaskan. Ia menerima laporan dari salah satu staf kepercayaannya mengenai jejak transaksi mencurigakan yang melibatkan Revan. Tanpa membuang waktu, Arman memeriksa sendiri seluruh data yang dikirimkan, dan saat melihat bukti transfer, rekaman percakapan, serta pesan ancaman halus kepada staf mudanya, wajah Arman langsung mengeras. Revan bukan hanya berbohong, ia mencoba memeras keluarganya sedikit demi sedikit, memanfaatkan kedekatannya dengan Nadia. Dengan langkah cepat dan amarah yang ditahan, Arman pergi mencari Revan. Ia menemukannya tak jauh dari halaman rumah, berdiri sambil menunggu, seolah menantikan Nadia keluar. Arman menghampiri tanpa suara, dan saat Revan menoleh, pria itu kehilangan senyumnya. Tatapan Arman dingin, tegas, dan penuh kewaspadaan. Kita bicara sebentar, ujar Arman dengan nada yang tak bisa dibantah. Di ruang kerja Arman, ketegangan mengisi udara. Revan mencoba membuka percakapan dengan gaya santai, namun Arman langsung melemparkan bukti-bukti ke meja. Jelaskan ini, ucap Arman tajam. Revan tertegun, mencoba tersenyum dan menyangkal, tetapi suaranya bergetar. Pak, ini hanya kesalahpahaman. Saya, berhenti berbohong. Arman memotongnya, nada suaranya lebih keras. Kau memanfaatkan kedekatanmu dengan putriku untuk menekan stafku, meminta bayaran, dan menyebarkan ancaman jika tidak diberi uang. Kau pikir aku tidak akan tahu? Revan mulai panik. Ia mencoba berdiri, mencoba mengalihkan pembicaraan, bahkan menyebut nama Nadia sebagai tameng. Pak, saya mencintai Nadia, saya. Cukup, Arman membentak, membuat Revan membeku. Kau tidak pernah mencintai anakku. Yang kau cintai hanyalah harta keluarga. Ini, suara Arman gemetar oleh kemarahan, tetapi tetap terkendali. Aku tidak akan membiarkan putriku terjebak dengan laki-laki sepertimu. Arman mengambil ponsel Revan yang sejak tadi tergeletak di meja. Ia men-scroll pesan Revan pada Nadia, tuntutan, paksaan, manipulasi. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa Revan bukan sekadar tidak cocok, ia berbahaya. Arman kemudian melempar ponsel itu kembali ke dada Revan. Mulai hari ini, kau tidak punya akses apapun pada Nadia. Nomornya akan diblokir, semua akunmu akan diblokir, dan kau dilarang menginjakkan kaki di sekitar rumah ini lagi. Kalau kau mencoba menghubunginya, aku pastikan kau berurusan dengan hukum. Revan mencoba memprotes, tapi Arman menatapnya dengan ketegasan seorang ayah yang siap melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Keluar, perintah Arman, perlahan namun penuh kekuatan. Revan tahu ia tak bisa menang dalam situasi itu. Dengan wajah pucat dan rahang mengeras, ia keluar tanpa sepatah kata pun, hanya menyisakan pintu yang tertutup keras di belakangnya. Setelah Revan pergi, Arman duduk berat di kursinya. Amarahnya belum mereda, tetapi rasa takut lebih besar yang sebenarnya mengguncangnya, takut kalau ia terlambat menyadari bahaya yang hampir menelan putri semata wayangnya. Ia mengusap wajahnya pelan, lalu menatap foto Nadia di meja kerjanya. Ayah nggak akan biarin siapapun sakiti kamu lagi, gumamnya lirih, namun penuh janji.
Di lantai atas, tanpa sepengetahuan Arman, Nadia berdiri di tangga, menahan air mata. Ia mendengar sebagian suara, cukup untuk tahu Revan sudah terbongkar. Namun bukan hanya itu yang membuatnya menangis, tetapi kenyataan pahit bahwa selama ini ayahnya benar, dan ia nyaris terjerumus ke dalam hubungan yang menghancurkan hidupnya. Sejak kejadian dengan Revan, rumah keluarga Arman terasa lebih tenang, namun hati Nadia justru dipenuhi campuran rasa malu, hancur, dan bingung. Di tengah kekacauan perasaannya, kedatangan Raka yang beberapa kali mampir untuk menjenguk Arman terasa seperti hembusan angin baru. Pemuda itu selalu datang dengan pakaian sederhana, nada bicara yang rendah hati, dan senyum yang tak pernah berlebihan. Ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang menenangkan tanpa perlu berusaha. Pada awalnya, Nadia hanya mengangguk sopan saat bertemu Raka. Namun lama-kelamaan, ia sering mengamati cara pria itu berbicara dan membawa diri. Meski semua orang tahu Raka hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan, ia tidak pernah menundukkan pandangan atau menunjukkan rasa rendah diri. Justru ia terlihat sangat teguh, seolah kemiskinan bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi bagian dari perjalanan hidup yang membentuknya. Hal itu membuat Nadia diam-diam bertanya-tanya. Suatu sore, ketika Arman tertidur setelah minum obat, Nadia turun ke ruang tamu dan mendapati Raka sedang membaca buku tua milik ayahnya. "Kamu suka baca juga?" tanya Nadia ragu. Raka tersenyum kecil. "Saya suka belajar banyak hal, Mbak. Dunia itu luas, dan kita nggak bisa cuma mengandalkan nasib." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi begitu dalam. Nadia tertegun, jarang sekali ia mendengar seseorang seumur Raka berbicara dengan kebijakan seperti itu. Mereka mulai berbincang panjang. Awalnya canggung, tapi perlahan menjadi hangat. Mereka membicarakan pengalaman hidup, pekerjaan, sampai hal-hal kecil seperti makanan favorit. Raka bercerita tentang kerasnya hidup di perantauan, tentang bagaimana ia pernah hidup dengan uang serba pas, namun tak pernah kehilangan harapan. "Kalau kita kehilangan harapan, itu sama saja kita kehilangan diri sendiri," ujarnya. Nadia terpesona, jauh berbeda dengan Revan yang hanya mengeluh tentang hal-hal sepele dan selalu membanggakan dirinya sendiri. Keheningan sejenak terjadi ketika Nadia memperhatikan tangan Raka yang penuh bekas kerja. Keras, tangannya kasar, namun hangat, sekat yang jelas antara lelaki yang membangun hidup dari bawah, dan seseorang yang hanya bergantung pada orang lain. "Kamu nggak pernah minder ya, Kak?" gumam Nadia tanpa sadar. Raka memandangnya, lalu tersenyum lembut. "Kenapa harus minder, Mbak? Rezeki orang beda-beda, tapi harga diri semua orang sama." Kata-kata itu menyentuh hati Nadia lebih kuat dari yang ia kira. Selama ini ia terlalu sering hidup dalam bayang-bayang standar orang lain, terutama dalam memilih pasangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa menilai seseorang bukan dari apa yang mereka punya, tapi dari siapa mereka sebenarnya. Dan Raka, setiap perilakunya menunjukkan ketulusan yang tidak pernah ia temukan pada Revan. Mereka menghabiskan sore itu dengan percakapan panjang, dan ketika Raka pamit pulang, Nadia melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada rasa hangat yang belum ia pahami sepenuhnya, namun jelas Raka telah membuka pintu baru dalam hidupnya, pintu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Raka berjalan pergi dengan langkah ringan, dan Nadia memperhatikannya dari ambang pintu, tanpa menyadari bahwa senyum kecil telah terukir di bibirnya. Saat lampu halaman menyala, Nadia menutup pintu dan bersandar pada kayu dingin itu. Untuk pertama kalinya setelah kejadian buruk dengan Revan, ia merasa hatinya tidak lagi sesak. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh, perlahan namun pasti, dan harapan itu berasal dari seorang pemuda sederhana bernama Raka. Hari itu, rumah keluarga Arman seperti diliputi awan mendung, meski langit Bandung cerah tak terbantahkan. Arman duduk di ruang makan dengan wajah tegas namun kelelahan. Setelah kejadian dengan Revan dan ancaman yang masih menghantui pikirannya, ia mengambil keputusan besar, keputusan yang berat namun menurutnya perlu. "Nadia, ayah ingin kamu menikah dengan Raka," ucap Arman lirih namun pasti. Nadia yang sedang menuangkan teh langsung terhenti, tubuhnya membeku seketika. Nadia menatap ayahnya, matanya refleks membesar. "Ayah, apa nggak terlalu cepat?" gumamnya. Suara bergetar. Arman menggenggam tangan putrinya. "Ayah cuma ingin kamu aman, Nak. Revan masih bisa macam-macam, apalagi setelah rencananya gagal. Raka, dia laki-laki baik. Ayah percaya dia bisa melindungi kamu." Kalimat itu membuat dada Nadia sesak. Ia tahu ayahnya tidak bermaksud jahat, justru sedang berusaha mati-matian melindunginya.
Tapi tetap saja, menikah bukan keputusan kecil. Malam itu, Nadia menangis diam-diam di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mata sembab, hati kacau. Ia menyukai Raka, iya, tapi menyukai bukan berarti siap menikah. Apalagi hubungan mereka masih samar, masih baru tumbuh seperti tunas yang belum kuat berdiri. Namun di balik kesedihannya, ia juga mengingat semua yang sudah terjadi, ancaman Revan, kebohongan, luka, dan ketakutan yang masih membayangi. Ia tahu ayahnya khawatir. Ia tahu ayahnya sedang berusaha menebus kesalahan karena hampir membiarkan Nadia terjerumus dalam hubungan yang berbahaya. Keesokan harinya, Arman memanggil Raka ke rumah. Raka datang dengan ekspresi bingung ketika dipersilakan duduk di ruang tamu. "Raka," ucap Arman pelan, "aku ingin menikahkan Nadia denganmu." Raka terdiam lama, napasnya berhenti sesaat. Ia tak pernah membayangkan hal itu, apalagi hubungan mereka baru sebatas perkenalan yang membaik. "Pak, apa Nadia setuju?" tanya Raka setelah menelan ludah. Arman mengangguk perlahan. Dia menerima keputusan ini. Meski berat, ketika pandangan Raka bertemu dengan Nadia yang berdiri tak jauh dari sana, hati keduanya terasa seperti ditarik kedua arah berbeda. Ada rasa nyaman, ada kepercayaan yang mulai tumbuh, namun ada pula ketakutan akan masa depan yang tiba-tiba dipaksakan. Nadia tersenyum kecil, senyum yang lebih terlihat seperti permintaan maaf. "Raka, aku cuma ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga," ujarnya pelan. Raka menatapnya lama sebelum menjawab, "Kalau itu keputusanmu, aku akan menghormatinya. Dan aku akan berusaha menjaga kamu." Pernikahan dipersiapkan dalam waktu singkat. Para kerabat diberi alasan bahwa Nadia ingin pernikahan sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah kecil di halaman belakang rumah, dengan dekorasi seadanya namun hangat. Nadia duduk mengenakan kebaya putih sederhana, sementara hatinya bergetar hebat. Ini bukan pernikahan impiannya, tapi ia mencoba menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Raka terdengar mantap, tanpa keraguan sedikitpun. Justru Nadia yang menahan napas, merasakan dunia berputar pelan saat namanya resmi menjadi istri dari seorang pemuda sederhana yang bahkan belum sempat ia kenal sepenuhnya. Tepuk tangan kecil dari keluarga pecah, namun Nadia merasa sunyi. Raka menoleh padanya, menatap dengan mata yang penuh ketulusan, tanpa kepemilikan, tanpa paksaan, tanpa ambisi. Hanya ketulusan, dan dalam keheningan sakral itu, Nadia menundukkan kepala. Air matanya jatuh pelan, bukan karena menyesal, tetapi karena menerima kenyataan bahwa hidupnya baru memasuki babak baru yang tidak ia pilih, namun harus ia jalani. Sementara Raka, yang masih menyimpan rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya, hanya bisa berdoa dalam hati, semoga suatu hari nanti, Nadia mencintainya bukan karena terpaksa, tetapi karena ia layak dicintai. Malam pertama setelah akad, Nadia dan Raka tinggal di salah satu rumah kecil milik ayahnya yang terletak di pinggiran kota Bandung. Rumah itu tenang, sederhana, dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Namun justru keheningan itulah yang membuat suasana terasa canggung. Nadia duduk di tepi ranjang sambil memegangi ujung selendangnya, sementara Raka berdiri di dekat jendela, berusaha menjaga jarak agar istrinya merasa aman. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit, hanya suara jangkrik di luar rumah mengisi ruang. Raka akhirnya membuka percakapan dengan suara lembut. "Nadia, kalau kamu belum siap untuk bicara atau dekat, gak apa-apa. Aku gak akan maksa." Kalimat itu justru membuat hati Nadia makin remuk. Ia mengangguk tanpa menoleh. "Maaf, aku cuma belum bisa menerima semuanya." Raka menghembuskan napas pelan, bukan kecewa, tetapi memahami. "Aku tahu, kita sama-sama butuh waktu." Hari-hari pertama berjalan dengan kikuk. Nadia bangun pagi lalu memasak seadanya, sementara Raka selalu membantu merapikan dapur tanpa diminta. Mereka berbicara seperlunya, tentang sarapan, tentang pekerjaan, tentang hal-hal kecil, tanpa sekalipun menyentuh persoalan perasaan. Namun entah kenapa, setiap kali Raka tersenyum atau melakukan sesuatu dengan penuh perhatian, Nadia justru merasa bersalah. Seolah dia tidak layak menerima kebaikan sebesar itu setelah menolak takdir yang kini harus dijalaninya. Suatu sore, hujan turun deras. Atap seng rumah kecil itu berisik, namun justru menambah suasana hening di antara mereka. Nadia duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut, memandang air hujan yang mengalir di kaca jendela. "Kamu kedinginan?" tanya Raka sambil membawa selimut tipis. Nadia ragu,
tapi akhirnya menerima selimut itu. Terima kasih, jawabnya lirih. Raka tersenyum tipis, lalu duduk cukup jauh agar tidak membuatnya tidak nyaman. Raka tidak pernah bertanya apapun tentang masa lalu Nadia, tidak menuntut apapun, tidak mencela, tidak mendesak. Ia hanya ada di sana, tenang, konsisten, dan selalu menjaga sikap. Dan justru itu yang membuat Nadia tidak mengerti, kenapa pemuda sederhana seperti Raka bisa begitu dewasa dan bijaksana, sementara Revan yang dulu ia bela mati-matian justru menghancurkannya. Suatu malam, karena listrik padam, mereka duduk ditemani cahaya lilin. Raka tiba-tiba tertawa kecil saat melihat bayangan api yang menari di dinding. Kayak di film-film ya, katanya, untuk pertama kalinya, Nadia tersenyum tulus sejak mereka menikah. Iya, lucu juga, jawabnya. Senyum itu membuat dada Raka hangat, tapi ia tetap menjaga diri. Tidak ada langkah mendekat, tidak ada permintaan aneh. Hanya kehadiran yang tak mengusik. Malam itu, sebelum tidur, Nadia menatap punggung Raka yang sudah lebih dulu terlelap di sofa. Maaf, Kak, aku belum bisa jadi istri yang baik, bisiknya, walau tahu Raka tidak mendengar. Air matanya jatuh pelan, bukan lagi air mata keterpaksaan, melainkan air mata seorang perempuan yang mulai melihat nilai lelaki di hadapannya namun belum siap mengakuinya. Perlahan tapi pasti, meski penuh kecanggungan, hubungan mereka mulai membangun fondasi baru, fondasi rasa hormat, kenyamanan, dan ketulusan. Sesuatu yang tidak pernah Nadia dapatkan sebelumnya, dan sesuatu yang justru membuat hatinya semakin bingung. Di tempat lain, di sebuah apartemen lusuh yang lampunya berkedip-redup, Revan memandangi foto Nadia di ponselnya. Tatapannya gelap, penuh dendam. Tangan kirinya mengepal begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Menikah, kamu berani menikah tanpa gue? Gumamnya dengan suara tertahan, namun dipenuhi amarah yang membara. Wajahnya merah, dadanya naik turun tidak beraturan. Ia merasa dipermalukan, dikhianati, dan lebih dari itu, kehilangan kesempatan emas untuk menjadi kaya raya. Revan berjalan mondar-mandir di ruang sempit apartemennya, memaki dirinya sendiri dan semua orang yang dianggapnya penghalang. Anak miskin itu, berani-beraninya ngambil apa yang harusnya jadi milik gue, katanya geram. Di kepalanya, Raka bukan manusia biasa, dia adalah ancaman, batu penghalang, musuh pribadi. Revan tidak peduli bahwa dialah yang bersalah selama ini. Yang ia tahu hanya satu, ia harus menghancurkan keduanya. Ia mulai mencari informasi tentang Raka. Ia menghubungi teman-teman lamanya, membongkar data dari kenalan yang bekerja di kelurahan, bahkan mencoba mencari rekam jejak Raka melalui mantan tetangganya. Namun semakin digali, semakin Revan kesal karena tidak menemukan celah. Aneh, orang ini terlalu bersih, gumamnya. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada utang, tidak ada catatan buruk. Justru semakin ia mencari, semakin ia menemukan hal-hal yang membuatnya geram. Raka pernah menolong banyak orang, pemuda pekerja keras, berakhlak baik, dan disukai lingkungan. Namun Revan tidak menyerah. Orang sebaik itu pasti punya celah, katanya dengan senyum sinis. Ia terobsesi, ia bahkan menyewa seseorang untuk menguntit, mencari tahu siapa sebenarnya Raka. Dan dari situlah ia mulai menemukan kejanggalan kecil yang membuatnya tersenyum bengis. Jadi, kamu bukan cuma pemuda miskin biasa, ya? Gumamnya saat melihat catatan perjalanan Raka dari Dubai. Revan menyipitkan mata saat melihat nominal tabungan Raka yang tercatat dalam laporan yang berhasil ia curi dari seseorang yang bekerja di bank. 100 miliar, bisiknya pelan, lalu ia tertawa keras seperti orang gila. Ternyata kamu lebih kaya dari gue bayangin, Kak, dan lu sembunyiin ini semua dari keluarga dia. Bagus, ini bisa gue pakai buat ngancurin lo. Ia menyusun rencana, bukan lagi sekadar ingin mendapatkan Nadia. Kini, ia ingin merampas segalanya dari Raka, nama baiknya, kehormatan, bahkan hartanya. Bagi Revan, rumah tangga itu tidak boleh bahagia, tidak boleh bertahan. Gue bakal bikin kalian berdua nyesel milih nikah, katanya lirih, senyumnya melebar dengan kebencian yang mengerikan. Di malam dingin itu, Revan menutup ponselnya dan menatap gelapnya jendela. Matanya menyala, penuh rencana dan ambisi gelap. Dan tanpa disadari Nadia maupun Raka, badai yang lebih besar sedang mendekat, badai yang siap mengguncang seluruh hidup mereka. Pagi itu, Arman mengajak Raka pergi ke bank untuk mengurus beberapa dokumen bisnis yang berhubungan dengan kerjasama kecil yang ingin ia tawarkan.
Arman sudah menganggap Raka sebagai menantu yang baik, tenang, sopan, pekerja keras. Ia hanya ingin membantu meringankan kehidupan rumah tangga baru pasangan muda itu. Dalam pikirannya, Raka hanyalah pemuda sederhana yang tidak punya banyak harta, tapi memiliki karakter yang lebih berharga dari apapun. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanan singkat itu akan mengubah pandangannya selamanya. Setibanya di bank, Raka hendak mengurus 2 jenis transaksi, satu untuk tabungan pribadinya, dan satu lagi untuk rekening bisnis yang baru akan dibuka. Pegawai bank menyambut mereka dengan ramah, tetapi raut wajah pegawai itu berubah sangat hati-hati setelah melihat nama Raka di sistem komputer. "Sebentar ya, Pak, saya panggil supervisor dulu," katanya dengan nada hormat. Arman mengerutkan dahi, heran. Supervisor yang datang pun langsung tersenyum sopan dan memberi salam dengan penuh penghargaan kepada Raka. Tanpa bermaksud mencampuri urusan pribadi Raka, Arman tetap memperhatikan. Dan ketika pegawai bank meminta Raka mengecek ulang data di layar itu tak sengaja sedikit terlihat dari posisi Arman berdiri. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat jantung Arman nyaris berhenti. Angka itu terpampang jelas, 100 miliar rupiah. 100 miliar. Tertera di saldo rekening pribadi atas nama Raka Aditya Pratama. Mata Arman membesar, tenggorokannya tercekat. Ia bahkan menggosok matanya, memastikan ia tidak sedang salah melihat.